Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di mata kuliah analisis kompleks ya, di mata kuliah pada semester genap ini untuk mahasiswa di semester 6 ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi yang pertama, yaitu sistem bilangan kompleks. Nah, pada sistem bilangan kompleks ini kita akan mempelajari tentang definisi dari bilangan kompleks itu sendiri ya. Kemudian kita akan mempelajari bentuk umum dari bilangan kompleks beserta sifat-sifatnya serta aljabar dari bilangan kompleks. Perlu Anda ketahui, pada saat kita menyelesaikan suatu persamaan dalam bilangan real, misalnya dalam persamaan kuadrat ya, kita sering terbentur dengan pada saat kita mencari akar-akar dari sistem persamaan kuadrat, di mana pada saat mencari akar persamaan kuadrat kita terbentur dengan bilangan yang tidak real. Misalnya untuk x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 misalnya ya, x kuadrat ditambah 1 sama 0. Maka untuk mencari akar persamaan ini tentunya x kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita tidak akan bisa menentukan nilai real dari x, karena di sini nilai x-nya itu adalah akar dari negatif 1 ya, plus minus akar dari negatif 1. Nah, oleh sebab itu, pada mata kuliah analisis real ini, kita akan mempelajari bentuk bilangan selain dari bilangan yang real ya, yaitu ada yang disebut dengan bilangan yang imajiner. Nah, oleh sebab itu, bentuk dari bilangan kompleks ini kalau kita lihat definisinya secara formal, bahwa bilangan kompleks itu adalah pasangan berurut dari bilangan real x, y. Ini ya, jadi pasangan berurut bilangan real x, y yang ditulis dalam bentuk, jadi bentuk umum dari bilangan kompleks itu adalah z sama dengan x ditambah y. Kita lihat sekali lagi, di sini ada z sama dengan x ditambah y. Ini adalah bentuk umum dari bilangan kompleks. Yang mana Z sendiri ini adalah notasi untuk bilangan kompleks ya. Nah, X-nya ini merupakan bagian real dari bilangan kompleks. Jadi ada bagian realnya, atau kita sebut dengan notasi RE dari Z ya. Jadi bagian real dari bilangan kompleksnya. Sementara Y di sini adalah koefisien dari I-nya, di mana Y itu merupakan bagian imajiner. Ya, bagian imajiner dari bilangan kompleks, dan kita tulis sebagai in dari Z ya, artinya bagian imajiner dari bilangan kompleks Z. Dengan catatan bahwa I kuadrat itu sama dengan negatif 1, atau I adalah akar dari negatif 1. Nah, sekarang kita memiliki bilangan lain ya selain bilangan real, yaitu bilangan imajiner I, di mana nilai I ini sekali lagi adalah akar dari negatif 1. Nah, inilah definisi maupun bentuk formal dari bilangan kompleks. Jelas ya? Jadi pada bilangan kompleks itu ada bagian realnya, ada bagian imajinernya ya. Misalnya gini, misalnya saya mempunyai Z sama dengan negatif 4 ditambah 7I. Negatif 4 ditambah 7I. Berarti bagian real dari Z itu adalah negatif 4 ya. Negatif 4. Sedangkan bagian imajiner dari Z-nya itu adalah 7. Nah, sehingga bagian imajiner dari Z adalah 7 dan bagian real dari Z adalah negatif 4, maka Z sama dengan negatif 4 ditambah 7I bisa kita tuliskan menjadi pasangan berurut negatif 4,7. Begitu ya. Jadi gampang sekali. Nah, itulah definisi dan bentuk umum dari bilangan kompleks. Bagaimana? Bisa dilanjut ya? Oke, sekarang kita coba bagaimana aljabar atau operasi-operasi aljabar yang ada pada bilangan kompleks.
Nah, aljabar dari bilangan kompleks itu kita coba bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat penjumlahan dan pengurangan dari dua buah bilangan kompleks, ya. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, ya. Nah, apabila ya, jika kita punya Z1 sebut saja adalah X1 ditambah Y1. X1 tambah Y1I itu Z1, dan Z2-nya adalah X2 ditambah Y2I. Jadi kita punya dua buah bilangan kompleks, yaitu Z1 dan Z2, ya. Sebut saja Z1-nya adalah X1 ditambah Y1I, dan Z2-nya adalah X2 ditambah Y2I. Maka kita lihat, kalau Z1 kita tambahkan dengan Z2, Z1 kita tambahkan dengan Z2, ini akan sama dengan Z1-nya adalah X1 ditambah Y1I ditambah dengan Z2-nya adalah X2 ditambah Y2I. Ini, ya. Nah, sekarang kita kelompokkan bagian realnya dan bagian imajinernya, yaitu di sini. Ini bagian realnya di sini adalah X1 ditambah bagian real di sini adalah X2. Oke, ya, ditambah bagian imajinernya adalah Y1. Y1 di sini adalah Y2 kali I. Maka untuk penjumlahan dari dua bilangan kompleks itu, kalau kita tuliskan sebagai pasangan bilangan, ini akan menjadi X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Ya. Jadi sini X1 ditambah X2, ini bagian realnya, dan bagian imajinernya adalah Y1 ditambah Y2. Ya, jadi biasa saja. Gampang, ya? Oke. Sekarang kita coba bagaimana pengurangannya, ya. Pengurangannya Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 ditambah Y1I dikurangi dalam kurung, ya, X2 ditambah Y2I. Kita buka tanda kurungnya, sama dengan X1 ditambah Y1I ini dikurangi X2, ini dikurangi juga, ya, kurangi Y2I. Maka akan diperoleh bagian real kita gabung, yaitu X1 dikurang X2, ya. X1 dikurang X2 ditambah, atau boleh dikurang, boleh, ya, dikurang dalam kurung ini Y1, kita lihat, ya, Y1. Jadi ini kita kelompokkan bagian imajinernya, ya, bagian imajinernya. Di sini ada Y1 plus aja dulu, Y1 sini dikurangi Y2 dalam kurung I, gitu, ya, dalam kurung I. Kita lihat sini, X1 dikurang X2, sini X1 dikurang X2 ditambah Y1 dikurang Y2I. Dan kalau kita tulis sebagai pasangan berurut, ini akan menjadi X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2. Ini juga sederhana. Jadi untuk pengurangan dua buah bilangan kompleks, ini sama saja dengan pasangan berurut dari selisih bagian realnya dengan selisih bagian imajinernya. Bagaimana? Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan dari bilangan kompleks. Nah, sebagai contoh boleh, ya. Kita ambil contoh, misalnya contoh kalau Z1-nya sama dengan sebut saja 4 ditambah 5I, dan Z2-nya sama dengan
minus 3 ditambah 2i. Sekarang kita akan menjumlahkannya. Berarti yang pertama Z1 ditambah Z2. Z1 tambah Z2. Ini berarti 4 ditambah 5i. Oke, ditambah minus 3 ditambah 2i. Sekarang bagian real dengan bagian real ya. Ini akan sama dengan 4 ditambah minus 3. Oke, ditambah 5 ditambah 2 dalam kurung i sama dengan 4 tambah minus 3 berapa? Iya, 1 ya. 1 ditambah yang ini 7i. 1 ditambah 7i. Kalau kita tulis dalam bentuk pasangan berurut, ini sama aja dengan 1,7 untuk penjumlahan. Untuk pengurangannya tentunya sama saja ya. Jadi sama-sama mudah. Itu penjumlahan dan pengurangan untuk bilangan kompleks. Jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang bagaimana dengan perkaliannya? Apakah perkalian juga akan berlaku real dikali dengan real dan imajiner dikali dengan imajiner? Kita lihat ya, kita uraikan. Oke, kita lanjut sini. Ya, kita lihat di sini Z1-nya itu adalah X1 ditambah Y1i. Ini kalau kita tulis Z1-nya itu adalah X1, Y1 ya. Kalau kita tulis dalam bentuk pasangan berurutan. Dan Z2-nya itu adalah X2, Y2. Sekarang kita coba kalikan. Z1 kali Z2. Z1 kali Z2. Jangan lupa, I kuadrat tadi hasilnya berapa? I kuadrat. Nilainya negatif 1. Oke, sama dengan X1 ditambah Y1i. Ini adalah Z1. Kita kalikan dengan Z2. X2 ditambah Y2i. Kita kalikan ya secara distributif ya. Jadi ini X1 kali X2 ya. X1 kali X2. Sekarang ini X1 dikalikan sana ya. Ditambah X1 kali Y2i. Selesai X1. Sekarang kita coba Y1i kali X2 ya. Berarti ditambah X2 kali Y1i ya. X2 kali Y1i ditambah Y1i kali Y2i. Berarti ditambah Y1i kali Y2i. Berarti Y1 kali Y2i kuadrat ya. Jelas? Karena di sini ada I kali I ya, jadi I kuadrat. Oke, kita lanjut ke bawah. Sama dengan, kita sederhanakan, ini tetap X1 kali X2. Jelas ya? Yang ini sama-sama memiliki bilangan I. Kita kelompokkan. X1Y2 ditambah X2 Y1 dalam kurung kali I ya. I-nya difaktorkan. Ditambah ini Y1 kali Y2 kali I kuadrat. Tadi I kuadrat berapa? Negatif 1. Negatif 1. Maka hasilnya adalah X1 kali X2. Ini kita kedepankan ya. Negatif 1 kali Y1 kali Y2 kali negatif 1. Berapa? Iya, jadi negatif Y1 kali Y2. Ini bagian realnya. Bagian realnya. Ditambah, ini bagian imajinernya. X1 kali Y2 ditambah X2 kali Y1i. Ini hasil perkalian. Atau kalau kita tulis dalam bentuk pasangan berurut, ini menjadi buka kurung X1 kali X2 dikurangi Y1 kali Y2, koma
Ya, yang ini. X1 kali Y2 ditambah X2 kali Y1. Nah, inilah perkalian dua buah bilangan kompleks. Jadi perkalian biasa saja. Ada dua suku sama-sama dikalikan, maka kita distributifkan, ya, distribusikan. Di sini X1 kali X2, X1 kali, nah gitu ya, Y2I, kemudian Y1I kali X2, dan Y1I kali Y2I. Sehingga diperoleh hasil perkalian dua buah bilangan kompleks. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Jelas? Ya, kita lanjutkan. Sebelum ke operasi aljabar yang lainnya, yaitu pembagian, kita coba bahas tentang apa itu yang disebut dengan sekawan dari bilangan kompleks. Ya, saya ulangi, sekawan dari bilangan kompleks. Ini kita hapus. Ya, sekawan dari bilangan kompleks Z. Jadi sekawan bilangan kompleks, atau sering disebut dengan conjugates, ya, conjugate, ya, sekawan dari bilangan kompleks atau conjugate. Nah, sekawan bilangan kompleks Z, ya, sekawan bilangan kompleks Z, yaitu X ditambah YI, ditulis Z topi. Jadi ada Z dikasih topi seperti vektor. Ya, itu dibacanya sekawan atau konjugat dari bilangan kompleks Z. Apa sekawan dari X ditambah YI? Nah, sekawan dari X ditambah Y itu adalah X dikurangi YI. Itu sekawannya atau konjugatnya, ya. Jadi konjugat dari Z itu Z topi, X dikurangi YI, ya, dengan Z. Jadi kalau ada bilangan kompleks dikalikan dengan, saya ulangi, kalau bilangan kompleks dikalikan dengan konjugatnya, ya, Z dikalikan dengan konjugatnya, ini akan menghasilkan selisih atau penjumlahan dari bilangan. Nah, gitu ya. Jadi kalau sekawan kita kalikan, hasilnya adalah penjumlahan dari kuadrat bilangan real dan bagian real dan bagian imajinernya. Dari mana ini? Ya, silakan Anda coba dengan menggunakan perkalian yang baru saja kita bahas, ya, yaitu Z1 kali Z2 tadi menghasilkan apa tadi, ya. Nah, kalau Anda kalikan konjugatnya dengan bilangan kompleksnya atau bilangan kompleks dengan konjugatnya, ini akan menghasilkan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi bagian realnya dikuadratkan, kemudian bagian imajinernya dikuadratkan, ya. Dan kalau ada bilangan konjugat dari bilangan kompleks, kita konjugatkan lagi, maka dia akan kembali ke asal, ya, ke asal. Jadi ada lagi. Jadi kalau Z konjugat Z ini dibeginikan lagi, jadi double konjugatnya, ini akan menghasilkan Z, ya, akan menghasilkan Z. Nah, adapun sifat-sifat aljabar dari bilangan konjugat ini, silakan Anda baca, ya. Anda lihat atau cari sumber-sumbernya baik di buku analisis kompleks ataupun di internet, ya, banyak sekali. Nah, yang jelas kalau konjugat dari bilangan kompleks kita konjugatkan lagi, maka hasilnya akan kembali ke Z, ke bilangan kompleks itu sendiri. Bagaimana? Jelas? Oke. Nah, sekarang kita beralih, karena kita sudah mengenal sekawan atau konjugat untuk merasionalkan, ya, untuk merasionalkan. Kita sekarang lihat inverse dari bilangan kompleks.
inverse-nya. Jadi, maaf ya, ini saya terus nih materi untuk memberikan pengantar dari bilangan kompleks di awal ya. Nanti untuk berikutnya silakan Anda coba untuk melengkapi, lihat contoh-contoh soal ataupun teori-teori yang lebih lengkapnya di buku ya. Sekali lagi silakan Anda kembangkan. Di sini saya hanya memberikan pengantar saja untuk pertemuan yang pertama ya. Oke, sekarang kita lihat inverse dari bilangan kompleks ya. Inverse-nya atau balikannya. Jadi balikan dari Z itu tentunya adalah Z pangkat negatif 1. Ya, atau ini 1 per Z. Benar ya? 1 per Z. Nah sekarang apa atau bagaimana inverse atau balikan dari bilangan kompleks ini? Bagaimana balikannya? Nah untuk menentukan balikan, karena Z di dalamnya mengandung unsur yang irasional, maka kita harus mengalihkannya dengan konjugatnya, dengan sekawannya, sehingga akan menghasilkan penyebut yang rasional. Nah kita tahu bahwa konjugat dari Z, X ditambah YI itu adalah X dikurangi YI. Nah sekarang kita coba bagaimana rumus dari Z pangkat negatif 1 ya. Kita lihat Z pangkat negatif 1. Kita lihat rumusnya. Lihat di sini. Ya, kita lihat Z pangkat negatif 1. Z pangkat negatif 1 ini sama dengan 1 per Z. Ya, sekarang kita lihat bahwa tadi Z itu adalah X ditambah YI. Berarti ini adalah 1 per X ditambah YI. Nah, untuk melihat atau menyederhanakan bentuk dari inverse Z, kita kalikan dengan 1 ya. Dimana 1 ini bisa merupakan pembagian yang sama antara sekawan dengan sekawan. Jadi sekawan dari X ditambah YI ya. Jadi ini kita kalikan dengan sekawannya, X dikurangi YI dibagi X dikurangi YI. Gitu ya. Maka ini akan menghasilkan, ini kalikan 1 dikalikan X dikurangi YI menjadi X dikurangi YI ya. Dibagi. Nah kita lihat bahwa ini dengan ini adalah sekawan. Dan kalau yang sekawan tadi kita kalikan, ya akan menghasilkan apa? Iya, jumlah ya, jumlah kuadrat dari bagian real dan bagian imajinernya. Jadi kalau ini kita kalikan akan menghasilkan E kuadrat ditambah Y kuadrat. Begitu ya? Atau kalau kita pisahkan, ini akan menjadi X per E kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi ya, dikurangi YI per E kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini. Dan kalau kita tulis dalam pasangan berurut, ini akan menjadi buka kurung X per E kuadrat tambah Y kuadrat, koma, negatif Y per E kuadrat ditambah Y kuadrat. Inilah pasangan berurut dari inverse Z atau Z pangkat negatif 1. Nah, sehingga dengan mudah nanti Anda akan memperoleh, saya ulangi, dengan mudah nanti Anda akan memperoleh rumus pembagian dari bilangan kompleks, yaitu Z1 dibagi dengan Z2. Silakan Anda kembangkan sendiri di rumah ya. Apa rumus dari Z1 dibagi Z2? Tentunya Anda kalikan dengan konjugat atau sekawan dari penyebutnya. Jadi kalau Z1 dibagi Z2, Z1 per Z2, nanti Anda silakan cari ya. Silakan cari rumusnya. Apa Z1 bagi Z2? Kita lihat penyebutnya adalah Z2. Maka untuk membuat rasional dari penyebut, Anda kalikan dengan sekawan dari penyebutnya, dari Z2. Jadi Anda kalikan dengan konjugat dari Z2 dibagi konjugat dari Z2 ya, sehingga atasnya Anda kalikan dua buah bilangan kompleks,
dan bawahnya menjadi apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau jumlah kuadrat dari bagian real dan bagian imajinernya. Nah itu ya sekilas tentang sistem bilangan kompleks serta aljabar bilangan kompleks. Nah saya kira ini materi untuk pertemuan pertama, sekilas ya tentang teori bilangan kompleks. Untuk contoh soal dan slide dan berikutnya atau yang lainnya silakan Anda kaji sendiri di rumah ya. Anda pelajari, Anda lengkapi. Dan silakan sebagai latihan di rumah saya akan menuliskan beberapa soal, silakan Anda coba kerjakan ya. Untuk latihan saja. Oke. Nah, sekarang saya mempunyai beberapa soal ya, silakan Anda coba di rumah. Jika Z1 atau jika Z1 sama dengan 5 dikurangi 2I, Z2 sama dengan min 4 ditambah I, Z3 sama dengan 2 min 2 min 7I. Saya punya 3 buah bilangan kompleks ya. Tentukan. Oke. Yang pertama, coba Anda cari Z1 ditambah Z3 ya. Yang kedua, Z2 dikurang Z1 tapi konjugatnya ya, atau sekawannya ya. Kemudian yang ketiga, Z1 dikali dengan Z3, dikalikan Z1 dengan Z3 ya. Kemudian yang keempatnya, dikalikan Z2 dengan konjugat dari Z3 ya. Kemudian di sini yang kelima, Anda cari Z1 dibagi Z3 ya. Dan yang keenam, Anda cari Z3 dibagi dengan Z2. Oke. Nah, jadi ada 6 soal. Silakan Anda coba di rumah ya. Sebagai latihan untuk memperlancar bagaimana mengoperasikan bilangan kompleks. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, silakan Anda kembangkan sendiri. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan yang kedua berikutnya, yaitu tafsiran geometri dari sebuah bilangan kompleks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.